guys, assalamualaikum, balik lagi di Buye Channel. Yo guys, kembali lagi di podcast ketiganya Buye Channel, dimana pada video saya sebelumnya di podcast pertama dan kedua tetap kita masih membahas seputaran AC inverter ya guys. Di sini guys, saya ingin berbagi kepada kalian, bukan ada maksudnya saya menggurui, saya lebih baik atau semacamnya. Yang pastinya di sini saya hanya ingin sharing seputaran pengalaman dan berbagi seputaran informasi mengenai produk AC inverter guys. Jadi tidak ada maksud apa-apa di sini ya guys. Di sini saya semakin banyak menerima pertanyaan dari kalian semua seputaran tetap masih tema kita di AC inverter guys. Tapi sebelum itu saya harapkan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifin notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan nih video terbaru dari Buye Channel guys. Baik guys, di sini saya periksa, sudah saya rangkum pertanyaan dari kalian di sini. Lumayan cukup banyak guys, ada 7 pertanyaan yang akan saya bahas di dalam podcast ketiga ini guys. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan di mana sudah masuk pertanyaan kepada saya. Yang pertama, cara memasang kabel inverter. Dan yang kedua, AC inverter apakah cepat rusak? Dan yang ketiga, cara mengetahui bagus tidaknya kompresor AC inverter dengan menggunakan multitester ya guys. Dan yang keempat, berapa sih tegangan kompresor AC inverter? Yang kelima, tips cepat dari abang bagaimana cara memperbaiki AC inverter. Dan yang keenam, cara mencuci AC inverter sama atau beda dengan AC yang konvensional. Dan yang ketujuh, bisa ke outdoor AC inverter hidup tanpa indoor AC-nya. Baik, di sini saya akan menjawab satu persatu pertanyaan dari kalian. Semoga di sini kurang lebihnya saya minta maaf. Dan yang pertama saya akan jawab adalah cara memasang kabel inverter. Jadi guys, pada video-video saya sebelumnya, saya sudah banyak nih memberikan tutorial bagaimana cara memasang kabel inverter, cara mengetahui kerusakan kabel AC inverter. Di sini yang pastinya yang paling pokok kalian harus ketahui adalah kabel inverter itu dia bagusnya dipasang groundingnya ya guys. Jadi kalau dari PLN ke indoor itu memang tetap 2. Jadi kebanyak nih konsumen yang masih bingung. Kan gitu guys. Jadi yang pastinya yang dari indoor unit ke outdoor unit, kalian harus pasang 4 kabel. Dimana kabel pertama adalah L, yang kedua N, yang ketiga datanya, dan yang keempat adalah groundingnya guys. Jadi kalian harus pasang ke 4-4-nya. Di sini banyak saya dapati di lapangan, kebanyakan orang yang salah paham tentang kabel yang nomor 3 ya guys. Karena dikira orang itu adalah grounding, padahal itu adalah data. Groundingnya dia di plat ada simbol pembumian ya, itu yang namanya grounding. Jadi di situ saya harapkan kalian tidak salah memahaminya. Karena saya banyak dapati kasus di lapangan, banyak yang istilahnya salah paham tentang pin yang ketiga itu ya guys. Dikira mereka itu adalah kabel grounding. Jadi di sini saya harapkan kalian sudah paham ya. Dan di sini saya tekankan sekali lagi, pemasangan kabelnya diusahakan jangan terbalik L ke L, N ke N, C ke C, ground ke ground. Karena apabila ada permasalahan di kabel inverter, AC nanti bisa error CH05 guys. Jadi kalau kabel kalian bermasalah bakal timbul error CH05. Oke. Saya harapkan kalian sudah memahami dari pertanyaan nomor 1 ini. Tapi apabila kalian masih kurang paham, kalian bisa tetap berkomentar di kolom komentar. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2 nih guys. AC inverter cepat rusak. Wah, ini banyak sekali isu kepada masyarakat tentang AC inverter cepat rusak. Kalau bagi saya sih, kalau elektronik itu relatif yang namanya rusak itu bisa terjadi ya guys. Cuma di sini di AC inverter ini bisa kita antisipasi supaya dia tidak cepat rusak. Itu pastinya tips dari saya, sebelum kalian memasang AC inverter, agar terhindar AC inverter itu bermasalah, saya harapkan kalian memvakumnya guys. Jadi saat kalian sudah pasang unitnya, kalian sudah install pipanya, sebelum kalian isi freonnya atau mengisi freonnya, atau membuka katup keran outdoor untuk melakukan pengisian freon, saya harapkan kalian sudah memvakumnya terlebih dahulu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti tersumbat dan lain sebagainya guys. Supaya AC inverter kalian dapat bekerja secara optimal. Baik, itu yang tips pertama. Tips kedua, saya harapkan pada AC inverter ini kan dia guys tekanan freonnya cukup tinggi karena dia menggunakan R410 seperti yang saya bahas sebelumnya di podcast kedua, dan juga R32.
Di mana tekanan freonnya ini sampai kisaran 130 sampai 160 psi guys. Wow. Itu tekanannya cukup tinggi ya guys. Jadi kalau kita memasang pipa yang dengan ukuran diameternya kecil, kemungkinan rentan terjadi kebocoran. Jadi di sini saya sudah merangkup data dari beberapa sumber. Kalau pipa itu lebih baik ketebalannya 0,6 mm. Dan juga jangan hanya berpatokan pada ketebalan pipa ya guys. Kalian harus perhatikan flaringan saat memasang. Karena sering saya dapati sih, nanti dia setelah pasang baru, tiba-tiba tidak dingin guys. Langsung saya cek, ternyata di instalasi pipa flaringnya pecah. Jadi saya harapkan kalian jangan terlalu terburu-buru untuk memasang pipa di AC inverter. Pastikan flaringnya itu benar-benar bagus ya. Itu tips kedua. Tips yang ketiga, perhatikan panjang pipa. Jadi di sini guys, tidak hanya untuk inverter, AC konvensional pun juga. Saya harapkan pipa dari unit indoor ke outdoor itu jangan lebih dari 15 meter ya guys. Karena apabila dia lebih dari 15 meter nanti berpengaruh pada daya hisap kompresornya. Dan yang selanjutnya, tips selanjutnya, perhatikan pemeliharaannya seperti pencuciannya. Karena di sini guys, ada orang yang menjaga pencuciannya, ada yang juga dia tidak paham ya. Di sini saya harapkan 4 bulan paling lama, pada standar 3 bulan guys. Cuman 4 bulan sih sudah bisa sih ya. Tapi kalau apabila rumah kalian tuh di pinggir pasar, tingkat debunya tinggi, malah kadang ada yang 2 bulan sekali untuk melakukan pencuciannya guys. Jadi pencucian itu paling lama 4 bulan sekali dan filternya 1 bulan sekali. Di sini tips dari saya juga, untuk AC inverter kalian awet, tidak cepat rusak, kalian harus pastikan nih apabila melakukan perbaikan pada AC inverter, cobalah cari teknisi yang memang memahami produk tersebut ya. Kadang ya masih banyak di luar sana, banyak teman-teman kita yang masih belum paham mengenai AC inverter. Di situ kita takutkan permasalahannya tidak kunjung ketemu ya guys. Baik. Itu di pertanyaan yang kedua. Di sini saya akan menjawab ke pertanyaan yang ketiga guys. Jadi saya harapkan dari pertanyaan yang nomor 1, nomor 2 kalian sudah paham ya. Tapi ya kayak saya bilang tadi, apabila kalian masih kurang paham bisa langsung komen di kolom komentar. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Cara mengetahui bagus tidaknya kompresor AC inverter dengan menggunakan multitester. Baik guys. Di sini saya sangat mempunyai tips jitu bagaimana kita mengetahui kompresor itu bagus atau tidak dengan mengukur tahanan ohm pada MUV di tahanan kompresornya. Jadi di sini tipsnya itu cukup mudah guys. Dimana kalian harus mengukur tahanan itu harus sama ya guys. Contoh kasus bisa saya tunjukkan pada video saya sebelumnya. Saya mengukur kompresor AC inverter dengan tahanan 3,8. Di situ saya mengukurnya tahanan UV, VW-nya itu sama-sama 3,8, maka saya bisa pastikan kemungkinan besar AC ini kompresornya tidak bermasalah ya guys. Dan di situ saya menggunakan multitester digital, karena kalau saya lihat sih apabila menggunakan multitester yang analog, saya sedikit lebih sulit ya. Tapi kalau kalian pun mau pakai yang analog bebas, tapi saya sih menyarankan di sini kalau misalnya lebih baiknya sih menggunakan multitester digital. Contohnya seperti ini guys. Oke, kalian bisa melihat ini saya menggunakan multitester digital sehingga saya bisa mengetahui pastinya berapa tahanan kumparan pada kompresornya. Karena tahanan kompresornya ini cukup kecil ya, 3,8 ohm saja. Jadi di situ kalian harus pastikan. Saya harapkan untuk pertanyaan nomor 3 ini kalian mudah memahami ya guys. Tinggal ukur aja ketiganya harus sama. Itu kuncinya guys. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang keempat nih guys. Oke, saya letak dulu nih ya guys. Yang keempatnya, berapa sih tegangan kompresor AC inverter? Jadi kalau mengacu kepada tegangan AC inverter, saya sih belum mengukur secara akurat ya. Tapi yang pastinya sih kalau tegangan kompresor ini saya jawab secara teori saja. Karena saya belum melakukan prakteknya, tapi nanti setelah saya lakukan prakteknya saya akan buat di konten selanjutnya. Yang pasti tegangan kompresor itu relatif dia berubah-ubah guys. Karena kompresor itu menyesuaikan dengan suhu ruangan kamar ya. Apabila ruangan kamarnya panas, tegangan mungkin akan cukup tinggi karena kompresor akan bekerja secara maksimal. Apabila sudah suhu mulai dingin, tegangan mungkin akan turun ya guys, karena kompresornya sudah mengecilkan pressnya. Mungkin itu saja untuk pertanyaan yang keempat. Tegangannya saya belum bisa pastikan, yang pastinya tegangannya bervariasi ya. Jadi saya pun minta maaf di sini, saya belum bisa memberikan jawaban yang lebih akurat. Langsung saja saya jawab di pertanyaan yang kelima ya guys. Pertanyaan kelima, tips cepat dari Abang. Bagaimana cara memperbaiki AC inverter? Jadi di sini saya akan bercerita
bagaimana sih saya kadang mengalami permasalahan AC inverter di lapangan ya guys. Jadi pastinya saya akan datang terlebih dahulu ke TKP, dan saya hidupkan terlebih dahulu indoor unitnya. Setelah hidup, saya akan melihat kondisi outdoornya. Saya lihat dulu kondisi outdoornya nih guys. Oh ternyata mati nih misalnya kan. Lalu saya tanya dulu kepada konsumennya, Bu atau Bapak, ini gimana Pak masalah kita? Oh tidak dingin, outdoornya tidak hidup, gitu ya kan. Terus pun kadang dia mau mati sendiri. Sering gitu sih saya dapat laporan dari customer. Jadi di sini saya menggunakan smart diagnosis guys. Setelah saya lakukan smart diagnosis pertama dengan kode 57, dia akan membaca tugas. Oke, sudah dibacanya. Maka akan tampil nih di handphone saya, kadang keadaannya mau normal. Tapi saya pastikan kuncinya saya lihat di ampernya guys. Jadi dengan menggunakan kode 57, pada saat saya melakukan pengetesan di awal, saya lihat ampernya 0. Sering terjadi seperti itu ya. 0. Baru inti kiatnya, kalian tes dengan kode 58. Ubah settingan di remote 58, lakukan lagi smart diagnosis ulang. Baru kita dapat errornya. Disitulah baru kita mengetahui apa indikasi permasalahannya guys. Bisa CH21, bisa CH23, bisa CH05. Jadi di sini saya harapkan kalian sudah mengetahui ya error kodenya dan antisipasinya apa. CH05 periksa kabel unitnya, CH23 periksa voltasenya, CH21, 26, 29 periksa PCB outdoor unitnya, sering masuk cicak dan lain sebagainya. Jadi itu kiat tipsnya dari saya guys. Datang, hidupkan dulu, lihat kondisi kipas segala macam aman, lihat kondisi outdoor, apabila mati lakukan smart diagnosis. Itu kuncinya guys. Smart diagnosis untuk mengetahui indikasi permasalahan. Pakai kode 58 ya guys, supaya kita tahu error sebelumnya. Kadang AC inverter nih, pas kita datang dia mau tidak menimbulkan error guys. Setelah nanti kita kadang tidak di tempat, mau dia error gitu. Jadi di sini mungkin itu saja tips dari saya. Semoga membantu kalian, tapi apabila kalian masih kurang paham, bisa kembali ke kolom komentar lagi ya guys. Baik, kita akan langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Cara mencuci AC inverter sama atau beda dengan AC tipe lain guys? Jadi di sini saya akan menjawab. Ntar ya guys, ini komputernya tiba-tiba mati pula. Jadi saya tidak tahu nanti pertanyaan selanjutnya. Oke, di sini sudah saya buka kembali. Baik, kita masuk lagi kembali ke topik. Cara mencuci AC inverter sama atau beda dengan AC konvensional? Jadi saya juga sering mencuci AC inverter dan AC konvensional ya. Kalau saya pribadi, bagi saya cara pencucian itu tidak jauh beda, sama. Tetapi di sini saya harus pastikan kepada kalian, untuk produk LG saya sarankan untuk mencucinya apabila saat mencuci indoor, saya selalu menahan blower kipasnya baru saya semprot guys, supaya blowernya tidak berputar sehingga masuk ke dalam dinamo, rentan terjadi terbakar ya guys. Jadi di situ saya sedikit lebih hati-hati. Itu tipsnya. Dan tips yang kedua, apabila di bagian outdoor, kan sisi kanan dia ada PCB nih guys. Ya saya tembak saja dari sisi kanan supaya tidak terkena PCB-nya. Ya setidaknya saya hati-hatilah bagaimana kalian supaya terhindar dari korsleting listrik pada PCB ya. Tapi intinya pencuciannya itu sama. Penting pada inverter lebih hati-hati aja karena dia di outdoornya ada PCB-nya guys. Kalau kalian bisa lihat sih PCB-nya ini ya guys, kebetulan saya ada. Jadi di inverter ini nanti dia ada sebuah PCB. Ini yang dia mengatur kerja kompresornya. Jadi kalau pada AC yang konvensional dia tidak menggunakan ini ya, dia menggunakan kapasitor starting saja. Jadi di sini ada pendingin, inilah IPM-nya untuk mengatur kerja kompresornya guys. Oke, bisa kalian lihat. Jadi ini pun sering juga masuk cicak atau lain sebagainya apabila jarang digunakan AC-nya ya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya yang nomor 7. Menurut saya ini yang paling sering ditanyakan sama kalian semua ataupun para subscriber, viewers, dan penonton lainnya ya guys. Oke, di sini bisakah outdoor inverter hidup tanpa indoor? Jadi guys, kalau menurut saya sih, saya sudah pernah coba juga. Dia kalau dihidupkan tanpa indoor tidak bisa ya guys. AC inverter ini apabila kita hidupkan dengan outdoor saja, kalau pada AC konvensional dia bisa guys, karena dia tidak ada mengandung data ya. Tapi kalau bicara pada AC inverter, dia harus menggunakan indoor unitnya guys. Pernah pada kasus ini saya dapat dari pengalaman teknisi yang sharing kepada saya, Mas. Jadi saya
permasalahannya nih mas, PCB-nya terbakar nih mas, karena saya langsungkan 220. Tiba saya cokkan, langsung ada bunyi meletup. Saya lihat IC power terbakar. Jadi saya harapkan pada kalian ya jangan mencobanya ya, takutnya terjadi hal yang sama seperti yang dilakukan teknisi sebelumnya. Di sini saya untuk menghidupkan outdoornya pun harus memasang PCB indoornya. Jadi outdoor dan indoor tuh harus terkomunikasi sehingga bisa bekerja. Karena di sini dia ada menggunakan IC memory nih ya guys, IC osilator, supaya inilah dia koneksi datanya ke indoor unitnya. Baik, jadi mungkin itu saja guys rangkuman podcast ketiga kita ini. Semoga tanya jawab 7 pertanyaan ini mudah-mudahan sedikit banyaknya sudah saya berikan masukan untuk kalian. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Di sini saya hanya ingin membuka forum sharing untuk kita semua. Saya hanya ingin berbagi tips supaya kalian mudah dalam memperbaiki AC inverter. Jadi mungkin itu saja guys. Saya harapkan kalian sudah klik tombol subscribe, aktifin notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Buya Channel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan guys. Sampai jumpa di lain waktu. See you in the next time video. Sampai jumpa.